Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian ilmu tajwid. Ilmu tajwid merupakan bagian dari ilmu ulumul Quran yang perlu dipelajari. Mengingat ilmu ini berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tajwid merupakan bentuk masdar, berakar dari fi'il madi jawada yang berarti membaguskan. Muhammad Mahmud dalam Hidayatul Mustafid memberikan batasan arti tajwid dengan bil jayyidil ityan yang berarti memberikan dengan baik. Sedangkan menurut istilahnya, ilmu tajwid adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara melafalkan huruf yang benar dan dibenarkan, baik berkaitan dengan sifat, mad, dan sebagainya. Misalnya, tarqiq, tafhim, dan selain dari keduanya. Ruang lingkup pembahasan ilmu tajwid. Ruang lingkup dalam pembahasan ilmu tajwid berkenaan dengan melafalkan huruf-huruf hijaiyah dan bagaimana tata cara melafalkan huruf-huruf tersebut dengan sebaik-baiknya. Apakah ia dibaca panjang, tebal, tipis, berhenti terang, berdengung, dan lain sebagainya. Jika huruf tersebut dilafalkan sebagaimana tata caranya, maka fungsi tajwid sebagai ilmu memperbaiki tata cara membaca Al-Quran terpenuhi dan dapat menyelamatkan pembaca dari perbuatan yang diharamkan. Namun, jika hal itu diabaikan, maka dapat menjerumuskan pembaca pada perbuatan haram atau dimakruhkan. Misalnya, berhenti pada kalimat yang haram waqaf. Jika tuntunan ini diabaikan, maka dapat menjadikan perubahan makna yang menyalahi tujuan makna aslinya dan dapat mengakibatkan berdosa bagi pembaca. Tujuan mempelajari ilmu tajwid. Sebagai disiplin ilmu, tajwid mempunyai tujuan tersendiri. Di antara beberapa tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah sebagai berikut. 1. Agar pembaca dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar yang disesuaikan dengan makhraj dan sifatnya. 2. Agar dapat memelihara kemurnian bacaan Al-Quran melalui tata cara membaca Al-Quran yang benar, sehingga keberadaan bacaan Al-Quran dewasa ini sama dengan bacaan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mengingat bacaan Al-Quran bersifat tangkifi, yakni mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qiyamah, yang artinya, sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran dan membacanya adalah tanggung jawab kami. Jika kami telah membacakan, maka kamu ikuti bacaan itu. Yang ketiga, tujuannya adalah menjaga lisan pembaca agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan terjerumus ke perbuatan dosa. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Menurut Muhammad Mahmud, hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah atau wajib representatif, yaitu kewajiban yang boleh diwakilkan oleh sebagian orang muslim saja. Namun, dalam praktek pengamalannya, ialah fardu ain atau wajib personal, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh pembaca Al-Quran. Bila dilihat dari hukum tersebut, maka ilmu tajwid dapat diklasifikasikan sebagai ilmu alat yang dapat membantu perbaikan membaca Al-Quran. Sehingga, jika ilmu alat sudah dikuasai, mengharuskan adanya praktik, sampai alat itu benar-benar berfungsi sebagai penunjang yang dituju. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Yang artinya adalah, dan bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang tartil. Pada firman di atas disebutkan lafal tartil yang sebenarnya lafal tersebut mempunyai dua makna. Pertama, makna hisyah, yaitu dalam pembacaan Al-Quran diharapkan tenang, pelan, tidak tergesa-gesa, disuarakan dengan baik,
bertempat di tempat yang baik, dan tata cara lainnya yang berhubungan dengan segi-segi indrawi atau penglihatan. Kedua, makna maknawi, yaitu dalam membaca Al-Quran diharuskan dengan ketentuan tajwidnya, baik berkaitan dengan makhraj, sifat, mad, waqaf, dan sebagainya. Makna kedua inilah yang pernah dinyatakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib bahwa yang dimaksud tartil adalah ilmu tajwid yang berarti tahsinul huruf wa ma'rifatul wukuf. Artinya, perbaikan bacaan huruf-hurufnya serta mengetahui tempat pemberhentian kalimat. Jadi, berdasarkan uraian di atas, hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Akan tetapi, hukum mengamalkan ilmu tajwid adalah fardu ain atau wajib. Sehingga, bagi setiap orang yang mempelajari Al-Quran juga diharuskan untuk mempelajari ilmu tajwid dan mengamalkannya dengan benar. Demikianlah pembahasan mengenai hukum dan tujuan mempelajari ilmu tajwid. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam memberikan keterangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.